Kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri-sendiri tanpa berjamaah. Saat ini insya Allah kita akan bahas tentang sholat sunnah atau yang dikenal dengan sholat nafilah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah karena Rasulullah SAW pernah melaksanakannya dan para sahabat ikut di belakangnya. Pahalanya sangat besar. Kata Rasulullah, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Begitu juga di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW satu malam beliau sholat, lalu kemudian orang-orang datang untuk ikut sholat bersama beliau. Begitu juga pada malam kedua, malam ketiga tambah banyak lagi yang ikut sholat bersama beliau. Namun pada malam keempat beliau tidak keluar menuju masjid. Orang-orang pada menunggu. Di sini kita bisa melihat bagaimana semangat para sahabat Rasulullah SAW. Begitu mereka melihat sebuah kebaikan, mereka langsung ingin mengikutinya. Di sini kita bisa melihat bagaimana besarnya cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka ketika melihat Rasulullah mengerjakan sesuatu, mereka nggak pingin untuk tertinggal. Mereka pun ikut berkumpul. Tambah malam, tambah banyak. Lalu di pagi hari, Rasulullah mengatakan, "Qad ra'aitu alladzi sana'tum." Aku sudah melihat apa yang kalian lakukan. Maka tidak ada sesuatu yang menghalangiku tadi malam untuk keluar dan sholat bersama kalian, kecuali anni khasyitu an tufrada 'alaikum. Kecuali hanya aku takut sholat itu akan diwajibkan untuk kalian. Lihat Bapak Ibu, bagaimana cintanya Rasulullah bagi umatnya, bagi sahabatnya. Beliau nggak pingin memberatkan kita. Beliau takut Allah akan mewajibkan, menambah sholat wajib bagi umatnya. Maka beliau tidak mau keluar di malam yang keempat karena khawatir akan diwajibkan bagi umat Islam. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, setelah beliau wafat, maka wahyu berhenti, pensyariatan berhenti. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu pada saat haji wada, ketika beliau wukuf di padang Arafah, turun ayat, "Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sudah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku." Tidak ada pensyariatan lagi. Maka dianjurkan bagi kita untuk sholat tarawih secara berjamaah karena ketakutan Rasulullah, di mana beliau nggak keluar pada malam keempat karena takut diwajibkan. Kenapa takut diwajibkan? Karena wahyu masih turun, perintah masih turun. Tapi setelah beliau wafat udah nggak ada tambahan syariat lagi. Maka kita dianjurkan untuk sholat secara berjamaah, dan ini sudah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berkuasa menjadi khalifah. Beliau mengajak para sahabat dan para tabi'in untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Nah, waktu sholat tarawih antara sholat isya sampai sholat subuh, jumlah rakaatnya Bapak Ibu sekalian boleh 2 rakaat, boleh 8 rakaat ya, dengan witirnya jadi 11, boleh 2-3. Di sini khilaf di antara para ulama, masing-masing punya dalil, kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang memegang hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah sholat di Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi 11 rakaat, dalam riwayat lain 13 rakaat, maka mereka mengatakan maksimal 11 rakaat. Namun para ulama yang lain berpegang teguh dengan dalil-dalil yang umum, sholatul laili mathna mathna, sholat malam 2 rakaat 2 rakaat, terserah mau berapa aja. Kalau takut datangnya sholat subuh, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Jadi ini jumlah rakaatnya, kita boleh berapa saja. Lalu yang kedua, sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjemaah adalah sholat Id atau sholat hari raya. Insya Allah akan dibahas secara khusus nanti. Lalu kemudian sholat gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Lalu kemudian sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Ini juga insya Allah akan kita bahas tersendiri nanti. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.